Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an fi syahri Ramadan, syahrul azim, syahrul mubarak, syahrul fihi lailatul min alfi syahrin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian shaimun serta ibu-ibu shaimat yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Anugerah nikmat iman, Islam, panjang umur, sehat badan Allah kasih, Allah beri tanpa pilih kasih siapapun dikasih. Yang hari ini yang tidak mau ibadah juga dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk tanggung jawab Allah yang rahmat, memberi tanpa pilih kasih. Tapi ketika sudah sampai Ar-Rahim, penyayang, tidak Allah berikan kepada sembarang orang. Insya Allah yang diberikan adalah orang-orang yang tersayang. Insya Allah kita yang hadir di sini adalah orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Salawat dan salam terhatur kepada yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, sekarang kita sudah masuk di Ramadan yang keberapa di sini? 26 ya? Berarti genap ya? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah setelah kita bersama-sama melaksanakan salat Isya berjamaah, salat tarawih. Kelamaan nggak salatnya tadi? Enggak ya? Nyaman nggak salatnya? Nyaman insyaallah ya. Mudah-mudahan tidak terlalu panjang tadi yang saya baca, karena tadi dia menankan al-Fatihah. Pak Ustaz, jam panjang-panjang Pak Ustaz. Oh, supaya nyaman kagak ngantuk. Nah, ya alhamdulillah. Baik, Bapak, Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukhtar. Apa itu Al-Mukhtar, Pak Ustaz? Al-Mukhtar adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Saya yakin di Ramadan pertama ini penuh banget. Ini motor nggak ada di sini, ya kan? Tidak ada di depan. Adanya mana motor? Oh, di samping belakang kan berjejer penuh dengan orang-orang yang ikut salat berjamaah, tarawih, isya dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Tapi itulah proses perahan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau istilah kelapa, itu kelapa itu diperes santan, kita ada santan ini. Insyaallah ya. Jadi apa yang harus kita lakukan di menjelang akhir Ramadan ini? Kita jaga istiqomah kita. Gitu Pak ya. Ibu, dengar gak Bu? Kita jaga istiqomah kita. Orang-orang yang menjaga keistiqomahan ini adalah orang-orang yang mau membersamai hidup dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu nasihat dari Ibnu Athaillah. Ya, coba kita renungi nasihat ini. Apa kata Ibnu Athaillah? Dalam kalamnya beliau memberikan penjelasan kepada kita satu nasihat. Ghafil itu artinya lalai. Jadi al-ghafilu artinya apa Pak? Lalai. Al-ghafil orangnya, pelaku. Perbuatannya ghafal. Ghaflun, ghaflin, gaple lalai itu artinya itu. Gaple itu artinya lalai Pak. Tapi Pak Ustaz, saya untuk senang-senang sebentar saja sejenak. Tidak apa-apa. Yang membuat lalai pajak itu yang dilarang. Gitu Pak ya. Nah, apa katanya? Kata Ibnu Athaillah, al-ghafilu idza asbaha yanzuru madza yaf'alu. Orang lalai adalah ketika dia baru ngucek-ngucek mata, dia buka mata, dia bangun tidur, kemudian terfikir dalam dirinya satu ucapan, apa yang akan dia perbuat. Jadi baru bangun tidur, ngerjain apa ya hari ini?
Pernah kayak begitu nggak Pak? Pernah nggak kayak gitu Pak? Pas bangun tidur, ngapain ya? Aku harus ngapain ya? Nah itu dikatakan oleh ulama ini, Ibnu Athaillah, itu orang lalai. Tidak mau ketika membuka matanya diawali dengan membersamai hidup dengan Allah Subhanahu wa taala. Lain dengan al-aqilu, kata beliau. Al-aqilu, orang yang berakal adalah idza asbaha yanzuru madza yaf'alu Allah bihi. Nah, di sini bedanya Pak ya. Orang yang berakal adalah di saat dia bangun dari tidurnya, dia ngucek-ngucek matanya, bangun tidur, langsung terpikir apa yang akan diperbuat Allah terhadap dirinya. Kira-kira kita memilih yang berapa nih? Nomor berapa? Nomor 1, nomor 2 Pak? Ibu? 1 atau 2? Iya, kita yang kedua. Orang-orang yang mau membersamai hidup dengan Allah Subhanahu wa taala itu al-aqilu, orang berakal. Nah, di dalam bulan suci Ramadan kita dikembalikan jati diri kita, pribadi kita menjadi orang-orang yang baik. Menjadi orang yang berakal, sadar bahwa diri kita ini sebagai seorang hamba. Pantaskan diri saya, pantaskan diri kita, kalau sebagai seorang hamba, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, orang yang rajin beribadah, al-aqilu, dialah orang yang berakal. Kalau tidak rajin beribadah, tidak itu. Logis sederhana memahaminya. Jadi orang yang rajin beribadah ini, insya Allah bapak-bapak kita semua ini adalah orang yang sadar memantaskan diri sebagai seorang hamba. Allah datangkan bulan suci Ramadan untuk mendekatkan diri kita kepada Sang Pemberi nikmat, yakni Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Datang bulan suci Ramadan, kita menjadi orang yang rajin beribadah. Datang bulan suci Ramadan, kita rajin bersedekah. Datang bulan suci Ramadan, kita baca Al-Quran. Datang bulan suci Ramadan, kita cinta kepada Rasulullah SAW. Amalan-amalan yang tadi saya sebutkan adalah amalan yang dulu pernah dilakukan oleh Sa'ad bin Mu'az. Siapa itu Pak Ustadz? Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ini sahabat Rasulullah yang berhasil menggetarkan arsy Allah Subhanahu wa taala, dan ketika rohnya naik, malaikat yang ada di atas arsy tersenyum menyambut rohnya. Ya Allah, ya Rabbi. Maka ada satu hadis bunyinya begini Pak. Ihtazza 'arsyur rahman, bergetar itu arsy Allah yang rahman itu, limau Sa'd bin Mu'adzin, gara-gara wafatnya seorang yang bernama Sa'ad bin Mu'az. Yang jadi menarik, amalan apa sih yang dilakukan oleh Sa'ad bin Mu'az sehingga kok mampu menggetarkan arsy Allah? Setelah saya buka sejarah beliau, Sa'ad bin Mu'az rajin baca Quran. Sa'ad bin Mu'az rajin berpuasa. Sa'ad bin Mu'az senang bersedekah. Sa'ad bin Mu'az cinta kepada Rasulullah SAW. Ya Allah, ya Rabbi, bapak-bapak, ibu-ibu, amalan-amalan yang tadi kita sebutkan adalah amalan-amalan yang di bulan suci Ramadan ini kita lakukan. Betul kan? Bapak berpuasa? Iya. Bapak bersedekah? Iya. Bapak cinta kepada Rasul? Iya. Berjihad? Iya. Bersungguh-sungguh dalam beribadah. Sampai detik ini Bapak istiqomah kan hari di sini kan? Insya Allah mudah-mudahan dengan izin Allah, di saat kita berdoa mampu menggetarkan arsy Allah Subhanahu wa taala. Ayo Pak, tinggal berapa hari lagi kita puasa? Ya Allah, ya Rabbi, tinggal 4 hari lagi nih, mau ninggalin kita 4 hari. Kata Rasulullah, kalau seandainya sahabatku tahu manfaat keistimewaan fadilah bulan suci Ramadan, mereka pasti akan minta selama 12 bulan Ramadan semuanya. Bayangkan itu Pak. Bapak mau nggak 12 bulan Ramadan semuanya? Mau nggak? Ya.
Allahu Akbar. Tapi kenyataannya seperti itu, Pak. Sebagai penutup ya, kasih waktu 3 menit lagi ya. Kalau ya, atau mau sampai pagi. Saya ingin berikan motivasi. Saya 4 hari lagi nih Pak nih. Sayang Pak ya. Sahabat Nabi yang bernama Thalhah bin Ubaidillah. Ini menarik sekali Pak. Thalhah bin Ubaidillah bercerita tentang 2 anak muda yang masuk dalam agama Islam. Jadi ada seorang 2 pemuda dari suku Bani Bali namanya. Dari suku Bali datang kepada Nabi, masuk ke dalam agama Islam, bersyahadat kepada Rasulullah. Setelah bersyahadat, kemudian dapat panggilan jihad, berjuang di jalan Allah, berjihad. Kemudian terjadilah pertempuran. Allah takdirkan dari kedua pemuda ini, satu pemuda mati syahid. Mati syahid itu pahala yang sangat tinggi sekali Pak. Orangnya dijamin masuk surga. Yang kedua, pemuda yang kedua tidak mati, dikasih waktu jeda 1 tahun. Setelah jeda 1 tahun baru wafat, bukan mati syahid, wafat. Kemudian apa kata Thalhah bin Ubaidillah? Aku bermimpi bertemu dengan 2 pemuda itu di pintu surga. Allahu Akbar. Tiba-tiba dari dalam pintu surga ada suara yang memanggil. Teriakannya bagaimana? Wahai pemuda yang wafatnya di 1 tahun, jadi bukan yang mati syahid kan? Wahai pemuda yang kedua yang engkau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala 1 tahun setelah peperangan, masuk terlebih dahulu ke dalam surga. Itu didengar oleh Thalhah bin Ubaidillah. Berikutnya tak lama kemudian, apa katanya? Wahai pemuda yang pertama yang mati syahid di jalan Allah di saat berjihad, silakan engkau nomor 2 masuk ke dalam surga. Engkau Thalhah, kata suara itu, engkau Thalhah belum waktunya untuk masuk ke dalam surga. Kamu tetap masuk ke dalam surga, cuma nanti temani dulu Rasulullah di dalam berperang berjihad bersama beliau. Tersadar, bangun dari tidur, paginya cerita kepada para sahabat. Dia ceritakan tentang 2 pemuda tersebut. Sahabat-sahabat Rasul merasa bingung. Loh kok yang dimasukkan ke dalam surga pemuda yang kedua, bukan yang mati syahid? Bukankah pahala mati syahid itu lebih tinggi derajatnya di sisi Allah? Dalam kondisi bingung seperti itu, disampaikanlah cerita ini kepada Rasulullah. Rasul dengar. Setelah Rasulullah SAW dengar, Rasul tersenyum. Nabi kita tersenyum Pak. Apa katanya? Apa yang diceritakan oleh Thalhah dalam mimpinya itu benar adanya. Yang dimasukkan ke dalam surga pemuda yang kedua betul adanya. Kenapa yang diprioritaskan pemuda yang kedua yang 1 tahun baru wafat? Karena di dalam 1 tahun ini yang menyebabkan dia di luar masuk ke dalam surga. Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Dalam 1 bulan dia merasakan puasa di bulan suci Ramadan. Ya Allah ya Rabbi. Itu yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Dan di dalam bulan suci Ramadan dia berpuasa, baca Quran, dia sedekah, melaksanakan amalan-amalan kebaikan. Itu yang menyebabkan derajatnya lebih tinggi dari orang yang mati syahid. Hari ini bapak-bapak, ibu-ibu merasakan puasa di bulan suci Ramadan. Allahu Akbar. Artinya apa? Begini-gini muka-muka surga semua ini. Ya Allah ya Rabbi. Insyaallah Pak ya. Ya. Mereka yang bertemu dengan Ramadan pasti masuk surga. Saya bukan jualan surga, apa adanya pasti masuk surga. Nih, sebagai penutup, Farhadani, 2 kegembiraan orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang pertama, indal futur, ketika dia buka puasa. Tadi bapak ibu buka puasa senang nggak? Gembira nggak? Senang sekali, gembira sekali. Dia nongkrong nunggu di TV itu kan, sambil menunggu apa? Azan. Dia cari channel yang ajar duluan dulu. Ya, dia senang sekali. Pertama, indal futur. Yang kedua, bukti bahwa orang yang berpuasa masuk surga. Inda liqa'i rabbih, ketika nanti dia ketemu dengan Tuhannya. Berdasarkan hadis ini, orang puasa ketemu dengan Allah. Di mana ketemunya, Pak? Di surga.
Karena Allah tidak akan pernah menampakkan wajahnya kepada penduduk neraka, hanya menampakkan wajahnya kepada penduduk surga. Jadi insya Allah Pak ya, mudah-mudahan bapak-bapak kita semuanya, saya termasuk, ibu-ibu juga semuanya, kita adalah orang-orang yang memang sudah waktunya rajin ibadah. Dengan ibadah yang kita lakukan, Allah datangkan bulan suci Ramadan, memasukkan kita ke dalam surganya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Saya tutup, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Aku qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.